Maka soal ini adalah soal perbandingan berbalik nilai. Yang pertama kita tulis adalah X lalu per 33. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita belajar kembali tentang perbandingan. Ada beberapa soal yang kita bahas di sini terkait dengan perbandingan berbalik nilai, perbandingan senilai, skala pada part yang kedua ini. Oke, ada 3 soal yang akan kita bahas di sini. Yang nomor keempat, panjang badan dan sayap model pesawat terbang adalah 26 cm dan 32 cm. Jika sayap pesawat terbang 16 meter, maka panjang badan pesawat terbang adalah. Soal nomor 5. Pembangunan sebuah jembatan direncanakan selesai dalam waktu 33 hari oleh 18 pekerja. Sebelum pekerjaan dimulai, ditambah 9 orang pekerja. Waktu menyelesaikan pembangunan jembatan tersebut adalah. Kita akan bahas itu. Nomor 6 soalnya. Sebuah peta mempunyai skala 1:2.500.000. Pada peta tersebut, jarak antar kota A ke kota P 3 cm, kota P ke kota B 6 cm, kota A ke kota Q 3 cm, kota Q ke kota B 4 cm. Jika Rangga berkendara dari kota A ke kota B melalui kota P, dan Surya berkendara dari kota A ke kota B melalui kota Q, maka selisih jarak tempuh yang dilalui Rangga dan Surya adalah. Itu akan kita selesaikan. Di sini nomor 4 dan nomor 5, nomor 4, 5, 6, karena 1, 2, 3-nya kalian yang belum melihat videonya, kalian bisa klik link yang ada di pojok kanan atas itu ya. Oke, kita langsung bahas nih soal nomor 4. Yang ditanya tadi adalah panjang badan pesawat. Di sini badan pesawat, kemudian sayapnya ya. Kita buat diagram tabelnya langsung di sini. Di sini panjang badan ini 26 cm, panjang sayap 32 cm. Ini adalah untuk modelnya ya. Kemudian panjang badan pesawat sebenarnya itu X belum diketahui tadi ya. Kemudian panjang sayap pesawat sebenarnya sudah diketahui nih 16 meter. Jika kalian menemui soal seperti ini, maka ini adalah soal perbandingan. Sekarang tinggal kalian menentukan apakah ini perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Oke? Kita lihat dulu bahwa 16 meter ini itu setara dengan 1600 cm. Kita lihat 32 cm kemudian sebenarnya menjadi 1600 cm. Ini tandanya dia bertambah, ya kan? Kita lihat untuk panjang badan dari model ke sebenarnya. Apakah dia bertambah juga dari 26 cm terus di sini lebih besar dari 26 cm? Pastinya ya. Maka dia bertambah. Ini kedua kolom ini bertambah, sama-sama bertambah, sama ya. Maka inilah yang disebut dengan perbandingan senilai. Paham ya? Ini disebut perbandingan senilai karena dia sama-sama bertambah ya. Pertama kita fokus pada X. Kemudian kita tulis di sini ya. Kita tulis perbandingannya X per 26 yang ditulis dalam kolom yang sama. Kemudian karena ini adalah perbandingan senilai, maka X kita lihat yang sejajar dengan X 16 meter. Di sini kita tulis 16 meter supaya sejajar dengan X. Oke. Selanjutnya 26 cm sejajar dengan 32 cm. Kita tulis juga di sini 32 cm supaya
jajar. Nah, ini langkah berikutnya yang sangat penting ini ya dalam menuliskan perbandingan seperti ini ya. Kita lanjutkan. 26 cm-nya ini kita pindahkan. Nah, ketika dia pindah, maka di sini tersisa X sama dengan 16/32 ya. Tadinya di sini per 26 dibagi 26 pindah maka menjadi kali 26 ya. Kebalikannya, bagi jadi kali, kali jadi bagi, tambah jadi kurang, kurang jadi tambah, begitu. Nah, di sini kita tinggal sederhanakan 16 dengan 32. Masing-masing dibagi 16. 16 dibagi 16 1, 16 32 dibagi 16 2. Oke. Nah, jadi X sama dengan sentimeternya kita coret juga ya. X sama dengan, nah, berarti 1 dikali 26 meter ya, per 2. Begitu. Nah, 1 dikali 26, 26. Kemudian kita bagi 2, 13. Berarti X-nya sama dengan 13 meter ya. Nah, jadi kesimpulannya, panjang badan pesawat terbang tersebut adalah 13 meter. Bagaimana? Mudah ya? Nah, mudah-mudahan ini bisa dipahami dengan mudah, insya Allah. Nah, kita coba untuk soal yang kelima. Pembangunan sebuah jembatan direncanakan selesai dalam waktu 33 hari oleh 18 pekerja. Sebelum pekerjaan dimulai, ditambah 9 orang pekerja. Waktu menyelesaikan pembangunan jembatan tersebut adalah, kita buat tabel ya. Ada waktu pekerjaan ini dalam hari, kemudian pekerja. Ya. 33 hari itu selesai dikerjakan oleh 18 pekerja. Itu rencana awal ya. Nah, dalam pelaksanaannya ternyata ditambah 9 orang pekerja, berarti 18 tambah 9 27 ya, 27 karena 18 ditambah 9. Waktu selesainya berapa lama? Nah, itu yang ditanyakan. Oke. Nah, sekarang kita tahu bahwa jika ada model seperti ini, maka inilah disebut dengan perbandingan ya. Sekarang tinggal kita tentukan apakah perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Kita tentukan 18 ke 27 nilainya bertambah. Paham ya? Ini dulu, karena ini dia angkanya sudah ada ya, sudah pasti 18 ke 27 pasti bertambah, nggak mungkin nggak. Nah, sekarang yang belum diketahui, kita perlu sedikit logika di sini ya. Kalau 18 pekerja itu selesai dalam waktu 33 hari, kira-kira kalau orangnya lebih banyak, kira-kira pekerjaannya lebih cepat selesai atau lebih lama? Lebih cepat, berarti kurang dari 33 hari. Kurang berarti. Nah, perhatikan jika seperti ini. Yang satu bertambah, yang satu berkurang. Berbeda ini kan. Nah, inilah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Oke? Paham ya? Nah, sekarang kita tulis perbandingannya di sini. Pertama kita fokuskan pada X. X per dalam satu kolom ya, 33. Nah, ini sama nih dengan perbandingan senilai soal sebelumnya ya. Nah, penulisan di sini nih yang berbeda ya. Karena berbalik nilai, maka kita silang sini. X kita sejajarkan dengan 18 yang bersilangan di tabel ya. Seperti ini. Mudah ya? Paham ya? Nah, begitu juga dengan 33. Ini kita bersilangan dengan 27, kita sejajarkan di sini. Nah, seperti itu saja penulisannya. Nah, jika sudah bentuknya seperti ini, kita tinggal selesaikan. Yang pertama, per 32 kita pindahkan.
33 pindah jadi jadi tinggal X sama dengan 18 per 27 per 33 bagi 33 pindah menjadi kali 33. Begitu ya. Nah, sekarang kita tinggal sederhanakan. 18 dengan 27 disederhanakan, masing-masing dibagi 9. 18 dibagi 9 2, 27 dibagi 9 3. Ada lagi yang bisa disederhanakan? Ya, 33 dengan 3 dibagi 3 11, dibagi 3 habis atau 1 ya, nggak usah ditulis karena per. Jadi X sama dengan 2 dikali 11. Jadi X sama dengan 22. Jadi kesimpulannya, pembangunan jembatan tersebut selesai dalam waktu 22 hari. Bagaimana? Bisa dipahami sampai sini? Oke, jika ada pertanyaan, tanya saja melalui kolom komentar ya. Kita lanjut soal nomor 6 nih ya. Nah, ini soalnya agak panjang ya. Nah, kita coba urai dulu dengan diketahui ya. Di sini skalanya 1:2.500.000. Kemudian di sini pada peta tersebut jarak antara kota A ke kota P sama dengan 3 cm. Berarti jarak pada peta ya, kita tulis JP ya. Dari A ke P itu 3 cm. Paham ya? Berikutnya, ini masih JP juga. P ke B 6 cm. Kemudian JP-nya juga A ke Q itu 3 cm. Dilanjutkan Q ke B itu 4 cm. Paham ya? Nah, di sini berikutnya. Jika Rangga berkendara dari kota A ke kota B melalui kota P. Berarti kita tulis Rangga, kita singkat RG, A ke B melalui via P ya. Dan Surya berkendara dari kota A ke kota B melalui kota Q. Berarti Surya ya. A ke B via Q. Yang ditanya, berapakah selisih jarak tempuh yang dilalui Rangga dan Surya? Nah, berarti di sini yang ditanya selisih jarak tempuh keduanya. Paham ya? Nah, sekarang kita harus paham dulu nih dengan pembahasan yang sebelumnya ya, bahwa di sini kita biasa menggunakan JP itu jarak pada peta, JS itu jarak sebenarnya, S itu skala. Kemudian ada rumus segitiga skala di sini. JP ini rumusnya, S ini, JS ini ya. Lihat di video sebelumnya. Kemudian untuk skala itu 1:2.500.000. Nah, penulisan skala standarnya seperti ini. Terus bisa kita artikan bahwa 1 ini pasti JP dan yang ini pasti JS ya. Kita lihat rumusnya ya kan, S itu sama dengan JP dibagi JS. Nah, kita harus tahu juga arti dari 1:2.500.000 ini. Harus tahu apa artinya atau apa maknanya. Ya, maknanya adalah setiap 1 cm pada peta, jarak di peta itu 1 cm, maka setara dengan 2.500.000 cm pada jarak sebenarnya. Itu harus tahu ya. Kalau itu paham, maka soal ini mudah untuk dikerjakan. Nah, itu ya. Nah, lanjutkan di sini. Nah, jadi kita bisa menulis menjadi seperti ini. JS jarak sebenarnya bisa dirumuskan menjadi JP dikali S terbalik ya. Skala itu kan 1/2.500.000 dibalik menjadi 2.500.000 per 1 ya. Itu S terbalik. Nah, ini sih istilah mister aja di sini ya. Nah, kemudian kita perhatikan di sini.
Kalau Rangga akan ke kota B melalui kota P, berarti kan A ke P 3, P ke B 6, berarti kita tulis 3 ditambah 6, berarti jarak tempuh Rangga di peta itu 9 cm. Nah, begitu juga dengan Surya, akan ke kota B juga, tapi melalui kota Q. Artinya A ke Q 3, Q ke B 4, berarti 3 ditambah 4 sama dengan 7 cm. Artinya jarak tempuh Surya di peta nih itu 7 cm. Paham ya sampai sini dulu ya. Nah, ini harus paham betul sampai di sini. Nah, baru setelah itu kita hitung-hitung. Nah, tadi kita sudah hitung nih, baik Rangga maupun Surya ya. Nah, kemudian kita lihat di sini pertanyaannya bagaimana. Yang ditanya itu selisih dari keduanya. Selisih berarti tinggal dikurang saja. 9 dikurang 7 cm berarti 2 cm ya. Nah, selisihnya ini adalah JP ya, karena hasil perhitungan dari jarak tempuh pada petanya Rangga dan jarak tempuh pada petanya Surya. Nah, kita hitung nih sekarang selisih jarak tempuh sebenarnya. Nah, kita ingat lagi rumus sebelumnya, JS sama dengan JP dikali S terbalik ya. Atau kita bisa mengingat kembali arti dari 1 banding 2.500.000 ini ya. Apa artinya tadi? Setiap 1 cm jarak di peta itu setara dengan 2.500.000 cm jarak sebenarnya. Nah, maka di sini JP-nya tadi kita sudah cari 2 ya, maka 2 cm dikali 2.500.000. Oke, sampai sini bisa dipahami dulu kira-kira ya. Bisa ya? Nah, selanjutnya tinggal kita hitung. Nah, jadi hasilnya 5 juta cm. Kita ubah menjadi kilometer karena ini nolnya terlalu banyak nih. Nah, cm ke kilometer naik 5 tangga, berarti tinggal kita buang 5 nolnya. Jadi tersisa 1, berarti 50 km. Jadi selisih jarak tempuh yang dilalui Rangga dan Surya adalah 50 km. Bagaimana? Mudah bukan? Bisa dipahami dengan baik ya. Nah, supaya lebih paham, lebih mahir lagi, silahkan kalian kerjakan 3 soal ini ya. Screenshot saja, kalian hitung baik-baik, selesaikan jawabannya, silahkan dicantumkan di kolom komentar, atau ada yang kurang jelas, ada yang kurang dipahami, silahkan tanyakan melalui kolom komentar. Oke, mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi bisa bermanfaat, bisa menambah pemahaman kalian, sehingga kalian bisa lebih untuk dapat mengerjakan soal-soal matematika. Semangat berlatih, banyak berlatih, yang semangat belajarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya insyaallah. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.